Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tuberkulosis yang juga dikenal dengan singkatan TBC merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Penyakit yang disebabkan oleh basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis menyerang bagian tubuh manapun. Tetapi yang tersering dan paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Menurut WHO Global TB Report tahun 2020, 10 juta orang di dunia menderita tuberkulosis atau TBC dan menyebabkan 1,2 juta orang meninggal setiap tahunnya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, dengan kasus sebanyak 845.000 dengan kematian sebanyak 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Tidak hanya menyerang orang dewasa, bahkan TBC juga dapat terjadi pada anak. Estimasi jumlah kasus TBC anak hingga tahun 2019 adalah 142.000 atau 17% di antara jumlah kasus TBC seluruhnya di Indonesia. Ya, pemirsa, Indonesia masih menjadi negara dengan beban penyakit TBC tertinggi di dunia atau sekitar 98.000 orang meninggal akibat kasus penyakit TBC atau setara dengan 11 kematian per jam. Artinya memang kalau kita melihat kasus TBC di Indonesia ini masih menjadi concern bagi pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat. Ada berbagai macam faktor pemirsa yang memicunya, mulai dari edukasi masyarakat yang minim sampai dengan orang yang putus berobat. Ini juga menjadi salah satu permasalahan yang masih kita hadapi untuk bisa mengeliminasi TBC di Indonesia. Lantas langkah-langkah apa saja yang kemudian harus segera diambil pemerintah untuk bisa mengeliminasi TBC di Indonesia, terutama saat ini di masa pandemi COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami secara virtual, yaitu PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Maksi Rendro Nunuwu. Selamat pagi, Pak Maksi. Selamat pagi, Jason. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Maksi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Maksi, kalau kita melihat tadi tayangan barusan menyatakan bahwasanya penyakit TBC di Indonesia ini masih belum sepenuhnya dieliminasi karena bebannya juga masih tinggi, angkanya masih tinggi. Untuk kondisinya saat ini, penyebaran TBC sendiri di Indonesia seperti apa, Pak Maksi? Iya, benar sekali, Jason. Indonesia ini sekali lagi merupakan beban tertinggi dunia untuk tuberkulosis. Itu nomor 2 sesudah India. Tadi sudah disampaikan memang estimasi kasus kita per tahun itu 845.000 dan angka kematian itu 98.000 setahun ya. Kalau dilihat dengan angka kematian ini masih 2 kali, angka kematian COVID itu masih 2 kali lebih tinggi daripada TBC. Ya, kalau dilihat angka kematian daripada COVID-19. Kalau lihat distribusi kasus di Indonesia itu hampir merata untuk sebuah provinsi. Untuk temuan kasus TB di hampir semua provinsi itu terdapat TBC di seluruh wilayah di Indonesia ini. Jadi distribusinya itu hampir merata di Indonesia. Lebih banyak padat itu pada daerah-daerah tentu dengan populasi dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Ya. Pada TBC anak sendiri, kalau dilihat bahwa kita masih tadi dikatakan 17% ya, 142.000 diperkirakan setahun, dan memang kita baru temukan 106.000 lebih kasus atau baru 75% dari perkiraan kasus TBC anak. Ya. TBC anak menjadi penting sekali untuk kita bicarakan ya. Ya, Pak Maksi, ini menarik ketika Pak Maksi menyinggung soal TBC anak, angkanya pun juga tinggi, korban akibat meninggalnya pun juga cukup tinggi di Indonesia. Kalau kita berbicara soal gejalanya, apakah gejala TBC pada anak dengan TBC dengan orang dewasa ini sama atau berbeda, Pak Maksi? Ya, kalau gejala pada TBC hampir semua sama, hanya memang pada anak itu dia lebih spesifik untuk gejala TB pada anak, karena memang
Beda dengan dewasa, kalau kita dokter tanyakan itu cepat sekali dia bisa menjawab gejalanya. Tapi pada anak itu bisa ditandai dengan gejala-gejala klinis yang bisa kita lihat, seperti berat badan turun ya dalam 2 bulan terakhir, tidak membaik dengan asupan gizi yang bagus, itu tetap ada penurunan berat badan. Kemudian demam ya bisa berlangsung lebih dari 2 minggu ya, dengan tanpa sebab itu terjadi demam ya, dan demamnya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian batuk ya, paling khas itu batuk lebih lama dari 2 minggu, dan batuk terus menerus, tidak sembuh dengan pemberian obat-obat biasa ya. Dan anak itu biasanya lesu dan kurang aktif lah. Oke, berarti artinya gejala utamanya biasanya ini ditandai dengan batuk begitu ya Pak ya, baik itu untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Tapi kita akan bahas nanti Pak Maksi lebih detail lagi bagaimana kemudian dengan pencegahannya. Apa yang kemudian bisa dilakukan dan edukasi seperti apa yang harus dilakukan ke masyarakat. Tapi kita harus tahan dulu Pak Maksi, dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih detail seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi Halo Kemenkes di 1500 567, atau Anda juga bisa mengunjungi website resminya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id, serta Anda juga bisa mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri, serta Anda juga bisa mendengarkan radio kesehatan di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Anda kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan masih membahas bagaimana terkait dengan penanganan TBC di Indonesia khususnya di masa pandemi COVID-19. Saya kembali lagi ke Pak Maksi. Pak, kalau kita membahas soal TBC ini, tentu upaya-upaya pencegahan harus kemudian masif disosialisasikan ke masyarakat. Upaya pencegahan apa yang kemudian bisa dilakukan baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, Pak? Ya, Jason, jadi benar. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Prinsip daripada penanganan penyakit terutama menular ya. Kita tahu bersama bahwa TBC itu bukanlah penyakit keturunan. Sekali lagi bukan penyakit keturunan. Ini merupakan penyakit menular yang mestinya dapat dicegah. Ya, kita tahu bersama ini penyebabnya itu kan bakteri, Mycobacterium tuberculosis namanya. Ya, dengan kita tentu menghindari kontak terhadap penyebab ini, kita tentu dapat mencegah terjadinya penyakit ini pada orang siapapun ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mencegah penyakit TBC ini. Yang pertama, yang paling murah adalah vaksinasi. BCG dilakukan pada anak ya, pada anak yang baru lahir ya. Kemudian tentu anak itu kita lakukan pemberian asupan gizi ya, yang seimbang untuk menjaga imunitas anak itu terhadap kuman TBC. Kemudian kita cari sumber penularan, ya baik anak maupun dewasa di rumah keluarga. Adakah orang yang sakit TBC di rumah atau di sekitar di lingkungan orang itu tinggal ya. Kemudian kita harus obati tuntas orang yang kena TBC, itu harus diobati tuntas ya, obat teratur. Yang berikut yang penting ini juga yang kita lagi galakan Pak Jason adalah pemberian terapi pencegahan TBC atau dikenal dengan TPT. Ini memang baru program ini, tetapi ini menjadi penting sekali untuk adanya terapi pencegahan TBC, terutama bagi orang atau anak yang kontak dengan penderita TB, apakah serumah atau mungkin di sekitar rumah itu ya. Dan yang berikut adalah tentu kita jaga kebersihan ya, rumah yang sehat ya, rumah tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari itu, jadi ventilasi rumah itu harus bagus ya. Iya. Masih berapa lama kemudian upaya TPT itu harus dilakukan, terutama untuk anak-anak? Ya, untuk TPT itu untuk anak-anak itu dilakukan
berapa metode yang sudah direkomendasikan dengan berapa panduan ya. Yang pertama diberikan INH atau isoniazid ya selama 6 bulan, setiap hari harus minum. Juga ada kombinasi INH dan rifampicin atau rifampicin itu setiap minggu diberikan selama 3 bulan. Dan yang terakhir, kalau anak itu kontak dengan penderita yang TBC resisten obat itu atau dikenal dengan TBC-RO, itu diberikan levofloxacin dan tetambutol setiap hari selama 6 bulan. Ya. Oke, kurang lebih artinya ada 6 bulan tahapan untuk TPT ini Pak, untuk pencegahan ini. Kalau misalnya mereka sudah kemudian terpapar TBC, kemudian sudah menjalani pengobatan, tapi di tengah-tengah putus pengobatannya ini Pak, keadaan seperti apa yang kemudian mungkin terjadi kepada pasien tersebut Pak? Nah, ini yang sangat serius, saya kira ini yang penting sekali, dan ini perlu apresiasi diingatkan. Memang setiap penderita TB kami harapkan dia harus berobat tuntas, teratur. Nah, yang paling adalah risiko paling tinggi adalah kalau dia putus obat atau drop out daripada minum obat itu TBC, itu akan terjadi. Yang paling berbahaya adalah penderita tersebut akan dikenal dengan kalau dia nanti berobat kembali, kemungkinan akan terjadi resisten obat TB. Dia harus minum obat-obat dengan lini tertentu dan tentu sangat mahal. Di samping penyembuhannya sulit, sangat mahal obat-obatnya itu. Ya. Oke, jadi artinya ketika seorang pasien TB ini di tengah putus obat, maka dia harus beralih ke lini berikutnya yang tentunya ini membutuhkan biaya yang lebih mahal lagi dan juga dosis yang kemudian lebih berat daripada dosis yang sebelumnya dan harus mengulang lagi ya Pak ya pengobatannya dari awal. Baik, Pak Maksi, ini nanti yang juga saya akan tanyakan lebih detail adalah bagaimana dengan akses pengobatan selama pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tentu untuk bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dibandingkan dengan situasi-situasi sebelumnya, ini harus menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru dengan saat ini. Seperti apa pelayanan yang dilakukan terutama untuk pasien TB? Kita akan bahas Pak Maksi usai jeda, dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih detail seputar kesehatan, Anda tentu bisa menghubungi di Halo Kemenkes di 1500567 dan Anda juga bisa melihat website resminya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id serta Anda juga bisa mention ke Twitter resmi Kementerian Kesehatan di @kemenkesri dan Anda pun juga bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Anda kembali bersama kami dan kembali kita lanjutkan perbincangan. Pak Maksi, kalau membahas soal akses terhadap pengobatan bagi para pasien di tengah pandemi COVID-19 yang tentu membutuhkan penyesuaian, Pak. Nah, ini upaya maksimal apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa menjangkau lagi pasien-pasien agar tidak putus obat, Pak, di tengah pandemi? Ya, baik, Jason, ini saya kira penting sekali juga. Jadi kita harapkan masyarakat yang penderita TBC, sekalipun pandemi, kita tahu bersama, saya sampaikan penyakit TB ini bisa sembuh total asalkan berobat teratur. Maka kami harapkan masyarakat datang ya tetap mengikuti jadwal pengambilan obat ya. Kami juga sudah menunjuk pendamping minum obat ya, PMO. Jadi PMO itu bisa istri kalau suami yang sakit, bisa sebaliknya atau keluarga dekat untuk saling diingatkan. Dan kami juga sudah punya petugas TB itu sudah punya nomor-nomor kontak ya, telepon bisa diingatkan melalui WA atau apapun ya. Tetapi yang paling penting juga kami melakukan relaksasi, terutama untuk interval dalam pengambilan obat. Ya, kita tahu bersama untuk TB yang sensitif di fase yang harus intensif itu biasanya kami berikan 3 atau sampai 7 hari, setiap 3 hari atau 1 minggu datang, kita relaksasi itu bisa 14 sampai 28 hari kita berikan sekali. Tentu dengan harapkan ada yang mengawasi dia minum obat di rumah.
Untuk pasien-pasien lanjutan yang biasanya juga tiap 2 minggu kita relaksasi itu bisa diberikan 1 sampai 2 bulan sekali untuk obat ya. Begitu juga dengan pasien-pasien yang dengan TB resisten obat itu kita relaksasi untuk pemberian obat itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu dalam pemberian obat. Jadi intervalnya itu dia datang tidak sering dia datang ke puskesmas. Ya, artinya diberikan relaksasi agar kemudian pasien bisa mendapatkan obat untuk jumlah hari yang lebih banyak begitu ya Pak. Pak Maksi, kalau kita melihat garis besarnya atau tujuan besarnya untuk bisa mengeliminasi TBC, ada program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah yaitu adalah TOS TBC. Nah ini sudah seperti apa progresnya Pak dan apa target dari TOS TBC ini sendiri Pak? Ya, baik Jason. Jadi kita tahu bersama memang TOS TBC ini merupakan singkatan dari temukan dan obat sampai sembuh tuberkulosis ya. Ini merupakan salah satu pendekatan untuk kita menemukan sekaligus kita diagnosisnya cepat ya dengan TCM. Kemudian kita obati dan kita harapkan harus sampai sembuh ya. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan ya pertama itu temukan gejala TBC. Sekarang ini dengan pengalaman ya, tracing kita lakukan sama juga tracing untuk TBC. Jadi setiap ada TBC yang positif di satu wilayah itu dilakukan tracing kontak erat yang ada di situ ya. Kemudian pastikan apakah orang tersebut itu menderita TB atau tidak dengan tes molekuler cepat ya. Sekarang hampir semua puskesmas sudah punya. Jika terbukti itu harus diobati dengan tepat ya, kemudian dilakukan pemantauan minum obatnya sampai tuntas sampai sembuh. Ya. Oke, Pak Maksi terakhir apa yang kemudian masih menjadi PR? Apa yang kemudian masih menjadi challenge atau tantangan yang masih harus diselesaikan oleh Indonesia mengingat angka beban TBC di Indonesia ini masih sangat tinggi untuk kemudian kita bisa mengurangi bahkan bisa mengeliminasi TBC targetnya di tahun 2030 mendatang. Ini seperti apa Pak tantangan yang harus diselesaikan Pak? Ya, yang pertama tentu stigmatisasi ya. Ada orang yang masih anggap kalau TBC itu sudah penyakit ya kutukan atau apa, malu lah. Itu ya kita harus berantas sama-sama, masyarakat harus terlibat bagaimana kita menghindari orang dengan TBC itu harus diajak berobat dengan tuntas. Yang kedua lagi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita melakukan penemuan kasus TB ini secara aktif di semua. Kalau saya sampaikan kita akan mengembangkan dengan ke depan dengan berbasis desa atau berbasis kelurahan. Jadi community TB control dengan berbasis desa atau kelurahan. Yang berikut yang menjadi tantangan berat adalah TPT tadi, terapi pencegahan TB itu masih kecil sekali, baru di bawah 10%. Ini tentu perlu sosialisasi yang masif bahwa tidak usah ragu dengan minum obat obat pencegahan yang saya sampaikan tadi, karena itu justru akan, apalagi anak-anak, TB anak, itu akan mencegah TB laten anak itu kalau dia punya kontak di keluarga ada TB. Jadi nanti dewasa dengan dia sudah remaja dewasa itu dia akan terhindar dengan melakukan terapi pencegahan. Saya kira TPT ini menjadi sangat strategis. Dan yang berikut tentu harus paling penting murah pada masa bayi itu. Ya 100% lah anak-anak kita bayi baru lahir itu harus dilakukan BCG ya. Dan yang berikut adalah peran daripada ya pemerintah daerah. Saya kira kolaborasi pusat dan daerah selama ini sudah bagus, sudah jalan bagus. Kita tinggal tingkatkan untuk betul-betul kita harus lakukan pemberantasan TB ini termasuk stunting, apalagi TB dan stunting pada anak-anak ya. Ini saling berkaitan begitu ya Pak. Artinya memang kuncinya adalah di sini mulai dari stigma terhadap TB ini edukasi harus digencarkan di masyarakat, kemudian TPT serta pengobatan sampai tuntas, bahkan upaya vaksinasi juga harus dilakukan agar kemudian angka kasus TBC di Indonesia ini bisa segera turun dan kita bisa sama-sama mengeliminasi TBC di Indonesia. Terima kasih
Pak Dr. Maksi Rendrondo Wunu selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih detail seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi Halo Kemenkes di 1500 567 dan Anda juga bisa mengunjungi website resminya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id serta Anda juga bisa mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri. Dan terakhir juga Anda bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Jangan kemana-mana pemirsa, usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat, Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan sejumlah informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.